Berjumpa kembali di Pustaka Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semuanya yang pada kali ini sedang berjuang untuk pelaksanaan SKB CPNS 2019. Nah, kali ini kita akan sharing materi tentang bidang pedagogik untuk keguruan. Jadi ini materi untuk semua keguruan, baik guru SD, SMP, SMA bisa masuk ke dalam materi ini, yaitu pedagogik. Nah, materi kali ini membahas seputar tentang perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial. Nah, soal-soal ini diperoleh saya ketika mengikuti pelatihan di ruang guru atau ruang belajar di ruang guru yang bekerja sama dengan beberapa instansi. Nah, mari kita bahas satu persatu soal SKB bidang pedagogik keguruan. Untuk soal yang pertama, dalam tahap manakah anak mulai dapat melihat sesuatu tidak selalu hitam dan putih, melainkan juga ada sisi abu-abu di antaranya? A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, atau D. Tahap operasional formal. Nah, soal ini saya peroleh ketika mengikuti pelatihan di ruang guru ya. Mudah-mudahan soal ini bisa connect dengan soal SKB di pedagogik karena menteri kita Nadiem Karim mungkin bisa saja bekerjasama dengan CEO ruang guru. Nah, pembahasannya adalah pada tahap operasional formal, anak-anak tidak menilai sesuatu secara sederhana seperti baik atau buruk, benar atau salah, tetapi mereka akan menilai sesuatu dengan analisis yang lebih kompleks. Misalnya mulai berpikir bahwa sesuatu hal tidak sepenuhnya benar tetapi juga tidak salah. Nah, kali ini kunci dalam soal ini adalah siswa sudah bisa menilai selain hitam dan putih, maksudnya ada sebuah penilaian yang abstrak. Nah, ini masuk ke tahap operasional formal ya. Ini yang jawaban nomor 1 adalah tahapan operasional formal. Nah, ini materi tentang perkembangan kognitif. Ini tokoh sentralnya adalah Jean Piaget ya, Jean Piaget. Ini untuk tokoh sentral perkembangan kognitif. Nah, teman-teman nanti bisa belajar tentang tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget ini. Nah, kita lanjut untuk soal yang kedua. Bumus menawarkan sebuah alpukat yang masih mentah kepada Dayu, siswa kelas 2 SD, usianya 7 tahun, dan Nani, siswa kelas 6, usianya 12 tahun. Dayu langsung menolak dengan alasan alpukatnya tidak dapat dimakan karena mentah. Tetapi Nani menerima tawaran tersebut dan menyimpannya di sebuah lemari di kelas. Nani berpikir bahwa alpukat tersebut akan matang beberapa hari, bisa dimakan bersama teman-temannya. Berkaitan dengan ilustrasi cerita tersebut, mengapa anak kelas 2 SD memiliki cara berpikir yang berbeda dengan anak yang usianya 12 tahun? Nah, anak SD 7 tahun itu masuk ke operasional konkret, sedangkan 12 tahun ke atas itu masuk ke operasional formal. Nah, teman-teman bisa nanti pelajari materi perkembangan kognitif ini. Kemudian saya lampirkan nanti materinya. Yang A, pilihan A adalah faktor lingkungan dan pergaulan siswa. Ini bukan. Kemudian yang B, Nani berada pada tahap perkembangan kognitif operasional formal. C, Dayu berada pada tahapan perkembangan operasional formal. Atau D, Nani berada pada tahapan perkembangan kognitif lebih rendah dari Dayu. Nah, ini salah. Kemudian yang D ini juga salah, harusnya Nani lebih tinggi dari Dayu ya perkembangannya. Kemudian C, Dayu pada operasional formal. Nah, Dayu tadi kita sampaikan bukan di operasional tapi operasional konkret, usia kelas 2 SD itu
atau usia 7 tahun sampai 11 itu operasional konkret. Nah, yang betul adalah yang B ya. Karena ini sudah masuk perkembangan kognitif operasional formal. Bisa berpikir secara abstrak, saintifik gitu ya. Jadi masuk ke 12 tahun ke atas ini masuk ke operasional formal, masuk usia remaja. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Seringkali strategi pengajaran yang diterapkan guru tidak tepat dengan kebutuhan para siswa. Berkaitan dengan tahapan perkembangan anak, bagaimana agar Bapak Ibu dapat memiliki strategi pengajaran yang tepat? Ini ya, ini masih perkembangan anak tadi, perkembangan kognitif anak. A. Melakukan survei minat belajar siswa. B. Mencoba beberapa strategi berbeda. C. Menanyakan para siswa bagaimana mereka mau diajar. Atau D. Mengenali tingkat kognitif para siswa. Nah, jawabannya yang benar adalah yang D ya. Harus kita mengenali tingkat kognitif para siswa. Masing-masing tahap perkembangan kognitif memiliki ciri dan karakteristik khusus. Anda dapat menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik perkembangan kognitif anak ini ya. Jadi yang paling tepat yang ini, sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Kemudian yang keempat, perubahan seperti apakah yang dialami anak-anak saat mereka memasuki dunia sekolah terkait dengan perkembangan psikososialnya. Nah, ini materi perkembangan psikososial. Tokohnya adalah Erik Erikson ya, untuk tokoh sentral perkembangan psikososialnya ini. A. Pertambahan berat dan tinggi badan. B. Menjadi lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang selain keluarga. C. Adanya pencarian identitas atau jati diri. Ini pencarian, bukan pencairan. D. Menjadi lebih rajin belajar. Nah, pembahasan ini tentu pada saat masuk dunia sekolah ini anak-anak sudah mengalami momen-momen yang penting, yang baru dalam hidupnya, yang sebelumnya mereka banyak menghabiskan waktu dengan orang tua dan keluarga. Nah, setelah masuk ke dunia sekolah, mereka akan lebih banyak bergaul dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya karena mereka punya teman baru ya dalam hidupnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Menjadi lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang selain keluarga. Ini ya perubahan yang dialami anak ketika memasuki dunia sekolah. Kalau pencarian identitas atau jati diri itu nanti ketika anak mulai remaja, usia 12 tahun ke atas itu sudah ini yang C, adanya pencarian identitas jati diri ini usia remaja. Bukan di kelas, kalau dunia baru sekolah kan kelas awal sekolah ini masih bersosialisasi dengan orang-orang di lain keluarga. Baik, soal yang selanjutnya yang kelima. Gaya pengasuh orang tua atau parenting style, apakah yang paling tepat dalam menghasilkan anak dengan perkembangan psikososial yang optimal? Nah, A. Orang tua otoriter. B. Orang tua yang otoratif. C. Orang tua yang kurang memperhatikan. Atau D. Orang tua yang memanjakan. Nih, jadi perkembangan pengasuhan yang seperti apa yang perkembangan psikososialnya yang optimal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Orang tua yang otoritatif, bukan otoriter. Nah, penjelasan seperti ini. Orang tua otoritatif mendorong anaknya untuk bisa mandiri, tetapi tetap menetapkan batas-batas tertentu dalam tingkah laku anak. Anak-anak dalam keluarga otoratif memiliki kemampuan yang bersosialisasi dengan baik dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ini ya, otoratif, bukan otoriter. Kalau otoriter itu biasanya menetapkan batasan-batasan tertentu. Anak tidak bisa mandiri. Ini kalau otoriter, kebalikan dari otoratif ya. Otoratif itu anak-anak mandiri tetapi masih ada batasan gitu ya, teman-teman. Ini soal-soal seperti ini saya dapat di pelatihan di Ruang Guru. Mudah-mudahan menjadi bahan wawasan tambahan buat teman-teman yang mempersiapkan
SKB, PGS, SKB untuk keguruan, semua keguruan. Demikian, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video selanjutnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.